Anda nih generasi audiovisual. Saya bangga hari ini. Yang surprise bagi kami hari ini apa? Selain bertemu dengan teman-teman LP3I Jakarta Utara, terima kasih Bu Tika dan kawan-kawan di belakang. Tepuk tangan dong. Yang bikin kejutan lagi apa? Saya membayangkan afirmasi saya semalam, Pak. Saya akan merapat ke sini langsung ke aula. Ternyata kami dibawa ke satu ruangan. Saya ketemu dengan beliau dan ternyata bahasa Arab beliau ini luar biasa, amazing sekali. Dahsyat. Itu benar-benar kejutan bagi saya itu. Karena apa? Saya langsung disuguhkan dengan lighting, dengan kamera, dan kita podcast 15 menit barusan di dalam itu. Dan ternyata amazing. SMK Negeri 49 cocok, emang sinergi dengan LP3I Jakarta Utara. Karena apa? Anda generasi-generasi yang skillful dan dirindukan oleh orang-orang tercinta Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih Bapak. Baik, ini dia. Saya minta Anda fokus di segmen berikutnya. Karena waktu kita sangat sempit, jam 10 sudah harus selesai sebelum kami flight menuju ke Jawa Timur. People, ini tulisannya. Saya akan merapat ke bawah, nak. Saya senang kalau udah kayak gini. Pasti banyak yang mengheningkan cipta di sini kan? Wait Kak, pegang mikrofonnya brother. Bapak Vera sana Bogor standby. Ketika dia pegang mikrofon, pasti dia akan mengatakan, wah kayaknya saya yang bicara ini. Maksud saya kasihkan ke belakangnya. Ketika ini mikrofon dia pegang, maka apa yang akan terjadi? Yang akan deg-degan adalah orang yang di belakang dia. Kasihkan ke belakangnya. Mikrofonnya tajam, ada dua nggak? Biar agak teriak-teriak. Kak, ketika mikrofon di zona dia, maka semua akan mengatakan pasti dia yang bicara, betul? Enggak, kasih ke sampingnya. Anda percaya atau tidak? Oke. Anda percaya atau tidak? Kalau udah kayak gini, no one sleepy. Gak mungkin Anda mengantuk karena semua lagi baca ayat kursi hari ini, betul? Tenang brother, sister, tenang. Kasihkan ke sampingnya nak, cepat nak. Kasih ke depannya. Oke, kasih ke depannya Kak. Tenang Kak, tenang Kak, tenang. Kasih ke sampingnya. Kembalikan ke Bapak yang satu ini. Angkat mikrofonnya. Silakan pegang mikrofonnya. Silakan dibaca narasinya nak. 3, 2, silakan. Ucapin motivasi untuk speaker berkarakter. Oke, ini narasinya. Silakan Kak, dibaca. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Oke, standby. Ulangi nak. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Kenapa LP3I Jakarta Utara hari ini hadir bersama Mu People? Karena Anda akan dilahirkan menjadi seorang pembicara yang tak cukup bicara dan tak sekedar bicara. Karena apa? Kalau Anda tampil hanya sekedar bicara, semua orang bisa. Kalau Anda diminta presentasi di depan kelas sekedar ngomong, semua bisa. You harus katakan, ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Kuliah di mana-mana banyak brother sister, tapi Anda harus cari pilihan yang tepat. Ingat Kak, skill dirindukan. Kami dulu dari Sabang sampai Merauke, banyak mereka orang-orang keren tapi gak punya skill. Ketika kami merapat ke beberapa titik, banyak orang-orang S2, S3, lulusan kampus-kampus hebat, tapi mereka nggak punya skill. Mereka datang bawa amplop warna coklat, mereka mengatakan, Pak Chandra, boleh saya melamar ke tempat kerja Anda? Dan saya katakan, dari mana kampusnya? Kampus terhebat di Indonesia ini, tapi dia nggak punya skill. Dia hanya mengandalkan kepintarannya, tapi nggak punya skill sama sekali. Disuruh bicara ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Kalau Anda bertanya, semalam Bapak ada yang nge-DM kita, Bu Tika sama ada nge-DM kita salah satu dari Anda. Pak Happy, emang Pak Happy staf dari LP3I apa ya? Saya memang bukan staf dari LP3I, tapi saya adalah keluarga dari LP3I. Karena apa? Saya bangga bisa mengenal Anda semuanya. Karena apa? Karena kami merapat dan melihat skill-skillnya hebat di dalamnya. Mahasiswa-mahasiswa hebat di dalamnya. Dan buktikan hari ini, ingat people, bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Pasti banyak yang meng-highlight tulisan ini buat status di WA siang ini kan? Karena apa? Semua yang hari ini hadir saatnya mengatakan, oke Pak Chandra, saya siap belajar 1 jam bersama Anda. Anda harus ingat people,
Banyak orang yang gagal bicara di depan karena dia nggak tahu karakter bicaranya. Apakah Anda orang otak kanan atau orang otak kiri? Anda nggak bisa sukses dalam belajar kalau you nggak tahu karaktermu waktu belajar. Anda termasuk orang yang otak kirinya kuat atau limbik kirinya yang kuat atau limbik kanannya. Wahai generasi pemuda yang di depan kami, putra-putra hebat ini, hampir 80% mereka otak kanannya 90% dibandingkan putri yang hanya 70% dia limbik kirinya. Karena apa? Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Tuhan itu menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan. Karakter juga sama, otak kanan, otak kiri. Jarang orang berhadapan dengan karakter yang sama. Saya orang otak kanan, nah, istriku orang otak kiri. Saya suka ngomong kayak gini, istriku dia pendiam. Anda bisa bayangkan kalau saya motivator, istri saya juga motivator. Ya Pak ya, kami saling memotivasi satu sama lain di rumah. Indah kawan, bicara itu indah, public speaking itu indah. Saya hadir bersama SMK Negeri 49 Jakarta dengan kampus LP3 hari ini dengan pakaian kami seperti ini. Tapi besok di Solo kami hadir bersama 250 narapidana. Kami harus motivasi mereka. Kami harus mengatakan you are my good people. Mereka ingin dimanusiakan karena ungkapan Ali bin Abi Thalib yang muslim pasti pernah mendengar ungkapan ini. Khatib al-hasabil mukhatab. Kalau kau bicara sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. SMK suatu saat kau akan tampil depan anak TK, Anda akan mengatakan Anda bicara depan anak TK akan mengatakan ya Allah keren-keren cantik-cantik. Tapi ketika Anda diminta bicara sama LP3IK atau sama guru atau sama head of untuk tampil di depan anak 10, apa mau anak kelas 10 digitukan? Anda tampil kan yang kumisnya tipis-tipis itu kan, pasti mereka akan mengatakan astagfirullahaladzim, ada apa yang kayak gini? Pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Gara-gara slide ini apa yang terjadi nak? Gara-gara satu frame slide ini, Ketua BEM seluruh Indonesia merapat tahun 2019 di kampus Universitas Indonesia. Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya meng-highlight tulisan Anda di segmen kedua saat seminar di Gajah Mada Yogyakarta hari itu, bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anda memilih jurusan yang Anda cintai di tempat ini, pasti sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Anda suatu saat akan kuliah, please anak-anakku pertajam pada bidangmu. Karena apa? Coba saya mau tanya Anda. Ingat ya, show your vocal, smile face, smile voice. Sayap kiri kami, hi people, ini gambar apa? Silet itu dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa dia bicara, Anda bisa menebak kelebihan silet itu adalah good answering. Dia tajam kawan. Tapi ingat nak, dia juga punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Cilincing ada orang yang nongkrong depan pohon, kau tanya bang itu bang, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Sayap kanan yang hampir 90% putri semuanya, ini gambar apa nak? Kapak. Dia nggak bicara, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Apa? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan pohon bisa tumbang kawan. Tapi dia juga punya kekurangan. Saya belum pernah dengar ada siswa dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Akhirnya apa? 2019, satu tahun sebelum pandemi, merapatlah mereka hampir 3.000 orang. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Datang dari kampus Payakumbuh. Anak-anak SMK, anak-anak kampus mengatakan, Pak Chandra, kami datang dari Payakumbuh, kami ingin tahu Pak Happy, kami karakternya di mana? Dia harus berbayar 750.000 per 15 menit. Datang dari USU kampus Sumatera Utara. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku ini datang dari Medan. Aku ingin tahu Bang Chandra, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak. Aku ingin tahu kira-kira otakku di kanan atau otakku di kiri, atau aku tak tahu di mana otakku selama ini. Mereka rela berbayar. Ngapain mereka 2 jam di UI Di UI 2 jam berbayar per 15 menit. Mereka harus ngapain? Mereka mengangkat kedua tangan. Mereka mengangkat kedua tangan 2 jam 30 menit untuk batch 1.
Mereka mencari karakternya itu karena ada filosofi yang indah dari tangan-tangan yang diangkat hari itu. Anda nggak perlu datang ke sana, cukup di sini, apalagi harus berbayar 750.000 per 15 menit. Tapi Anda fokus people, sebelum Anda bicara, tangan Anda yang harus bicara dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, 1. Angkat kedua tangannya. Standby. Amazing, I like it. Siap ya. Ingat, nak, lihat tulisan di belakang. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan hari ini kalau mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatanmu setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasanmu kadang di atas, kadang di bawah. Yang gak balance gitu, gak imbang, kita buktikan jangan sampai gagal. Nah ya, kemarin di Buton, Sulawesi Tenggara banyak yang gagal. Anda jangan sampai gagal. Mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Siap, nah? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai ya. Jangan dulu ke materi sebelum yang satu ini yang salah, maju ke depan. SMK Negeri 49 presented by LB3I Jakarta Utara, standby. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Banyak di antara kau yang sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi 90% jujur ya kak ya, biasanya banyak yang gagal. Tapi Anda benar-benar fokus di sini karena Anda takut disuruh maju ke depan. Nah, andaikan ada yang salah di antara kau, tak ada orang yang tahu kalau kau salah, kecuali bapak ibu dosen di belakang, ibu guru juga di belakang, bapak guru yang di belakang, dan kamu yang di depan. Tapi di segmen berikutnya, habis zuhur, berkumpul lagi 3.500, mereka harus berbayar lagi hampir 2 jam 30 menit sebelum mereka belajar public speaking. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar satu segmen ini people, namanya adalah applause hypnotic. Ini aula Universitas Indonesia. Mereka merapat di satu titik, mereka belajar applause hypnotic. Applause itu artinya adalah, applause artinya apa brother? Tepuk tangan. Anda mengatakan, Pak Happy, di pramuka juga banyak kayak gitu. Buktikan hari ini, people. Anda termasuk orang yang fokus atau tidak? Akan nampak dari sorotan tangan Anda masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan anak-anakku. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Belum. Tenang. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Udah, selamat pagi. Subhanallah, Anda tahu nggak? Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Siap ya? Kita mulai. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Percaya atau tidak, segmen ini ditakuti sama anak-anak UI. Jangan sampai Anda termasuk orang yang ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Berarti disitulah dia yang akan maju ke depan dan bicara. Buktikan hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Mbak Vera audio off. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Hai nak, di sini akan terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya?
Standby. Apakah bisa ngalahkan 5.000 anak Senayan? Generasi SMK hari itu. Standby. Selamat pagi. Saya ulangi sekali lagi. Selamat malam, gak ada tepuk tangan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. I repeat again. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda fokus banget ya. Luar biasa ya. Bu Tika, bener loh, ini luar biasa loh. Selamat pagi. Jangan kau menatapku seperti itu kawan. Selamat pagi. Selamat malam. Allah. Oke, cukup Kak. Dah. Saya belum paham ini. Yang pakai kostum dengan kerudung warna merahnya ini dari jurusan apa? Hijau. NU biru. NU. Di zona belakang krem. Multimedia. Bisa jadi Anda yang akan disuruh pertama kali maju ke depan hari ini. Siap nak? Standby. Kita menuju ke segmen berikutnya. Tanpa Anda sadar, kalau Anda sudah masuk ke segmen Public Speaking Part 1. Hampir 30 menit kami bicara, Anda sudah masuk ke segmen Public Speaking Part 1. Kalau bicara itu harus nice opening. Openingnya itu enak. Anda ingin presentasi depan orang, Anda akan tampil di dunia kerja nanti, Anda lulus kuliah, di interview, ingat openingmu harus mengesankan di 1 menit pertama. Bicaramu harus mengesankan di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama Anda sudah gagal, jangan harap dia akan jatuh cinta dengan Anda. Karena apa? 1 minute sangat penting. Salamnya harus antusias dengan introduction yang powerful. Bagaimana caranya? Buktikan hari ini. Saya akan minta 1 dari putri, 1 dari putra yang berani maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Saya akan berikan reward dari kami. Kalau nanti ada giveaway kan? Giveaway-nya dari kampus ya. Nanti ada giveaway dari kami dari Istana Bogor. Dalam hitungan 5 mundur. Kalau enggak ada, saya akan berikan rewardnya ke kampus lain. 5. 1 putra, 1 putri. 4. 3. 2. 1, standby nak. Putra di sini dan putri di sini. Silakan pegang mikrofonnya dengan baik. Dari putra terlebih dahulu. Kita mulai. Yang pertama, angkat mikrofonnya dengan baik dan posisikan dengan powerful di sini people. Yang pertama, ilmu public speaking adalah mikrofon. Tidak ada pembicara SMK Negeri 49 ketika you tampil, jangan sekali-kali Anda tampil megang mikrofonnya seperti ini. Karena kalau Anda pegang mikrofon seperti ini, suaranya akan over dan tak enak didengar. Tapi gunakan mikrofon seperti ini, Kak. Seperti ini. Oke. Yang kedua, ketika Anda tampil ke depan, tiba-tiba mikrofon mati. Jangan sampai Anda tampil ke depan, mikrofon mati, habis itu Anda tiup-tiup itu mikrofon. Pernahkah kau melihat masih ada yang meniup mikrofon? Mulai hari ini, jangan kau tiup-tiup, cukup Anda ketuk mikrofonnya. Dan Anda katakan, tes. Tes. Oke, sekarang tes mikrofonnya dengan baik. 3, 2, mulai. Assalamualaikum. Kak, tes mikrofon. Oh, tes. Iya, sebentar ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena, oke, standby. Lupa. Oke, yang berikutnya. Nah, generasi SMK Negeri 49, ketika you tampil ke depan, bicaralah efektif dan efisien. Contoh, selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Gak ada SMK Negeri 49 ketika ngomong banyak kata-kata yang mubazir. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, jadi nama saya itu adalah, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan ya. Jadi begini ya, orang nunggu kelamaan brother. Bisakah elegan? Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Standby Kak, angkat mikrofonnya. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta.
Oke, angkat mikrofonnya nak. Selamat pagi, lihat ke depan. Selamat pagi, saya bicara dari Jakarta. 3, 2, tenang kawan, tenang. Angkat mikrofonnya, ulangi. Nama Bapak atau nama saya? Kenapa? Pakai mikrofonnya. Nama Bapak nama saya? Pakai mikrofonnya, kenapa? Namanya nama Bapak atau nama saya? Oh pakai namamu, itu nama saya kawan. Nama saya. Iya, angkat mikrofonnya. Selamat pagi, saya Chandra dari Jakarta. Mulai. Selamat pagi, nama saya. Ulangi nak. Selamat pagi, saya Chandra dari Jakarta. Mulai. Selamat pagi, saya Chandra dari Jakarta. Itu nama saya kawan. Ada tanya, Pak Happy, kok bisa kayak gitu? Kok namanya bisa sama? Percaya atau tidak? Ketika dipegang pundak sebelah kiri, sampai kapanpun nama dia adalah Happy Chandra. Jadi absennya akan berubah, nama dia adalah Happy Chandra. Kenapa? That hypno. Dia adalah kakak yang ke-215 setelah Makassar, namanya sama dengan saya. Sekarang kau pakai namamu, oke? Pakai namamu nak, pakai namamu. You dari mana? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingatkah itu namaku? Mulai. Selamat pagi, saya Gadi dari Jakarta. Itu yang saya suka. Tepuk tangan buat kakak kita ini ya. Berikutnya, siap ya kak ya? Lihat ke depan. Pasti kakak ini akan mengatakan, oh Pak Happy, kalau kayak gitu saya bisa. Tapi bukan itu maksudnya. Dan bukan itu pertanyaannya. Yang saya minta darimu adalah, pertama, tidak ada generasi pembicara yang tampil ke depan. Tak boleh Anda tampil ke depan, bicaranya sambil menyimpan tangan di saku. Yang kedua, tidak boleh Anda tampil ke depan, jangan sampai you tampil lengannya disedekapkan. Maaf kak. Banyak generasi pembicara, materinya keren people. Tapi ketika dia tampil, power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Ketika dia tampil, dia bicara seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi, saya bangga sekali. Iya Anda bangga, tapi orang gak bangga melihat Anda. Yang kedua, tangan disimpan di belakang punggung. Jangan sampai kau tampil, tangan disimpan di belakang punggung. Itu khawatir tangan gak balik lagi. Yang ketiga, Anda tampil, jangan memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana? Cowok 90% ketika dia tampil, ketika nervous, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah saya senang. Tangannya kemana-mana. Pinjam gak? Kalau putri 90% yang pakai hijab, ketika Anda tampil putri, dia akan lipat-lipat kerudungnya, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Memainkan tangan tidak wajar. Oke nak, ini yang terakhir. Kak, ini ilmu yang kami dapatkan di semester akhir S2 hari itu. Apa itu? Ketika Anda bicara, jangan sekali-kali Anda tampil menggunakan teknik grafit. Pasti Anda bertanya-tanya, Pak Happy, apa itu grafit? Grafit itu kayak gini. Gak ada SMK negeri yang tampil banyak grafitnya. Contoh, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, siapa kak ya? Karena apa? Itu virus kawan. Berarti no gravit. Say together. Katakan sama-sama. No gravit. No gravit. Katakan sama-sama. Up your voice. No gravit. No gravit. Gak ada yang pakai gravit. Gravit banyak kawan. Ada juga yang kayak gini. Kami temukan di beberapa sekolah. Mohon perhatian ya. Ini penting ya. Jadi begini ya. Jadi gimana ya? Saya juga bingung ya. Kak, gravitnya apa? Gravitnya apa? Ya, itu yang akan dihitung sama audiens Anda. Ente dapat berapa? Saya dapat 17 nih, gitu ya. Maka grafit jangan Anda lakukan. Siapa yang nanya? Pertanyaannya adalah kita buktikan kawan kita bicara no grafit. Tangan jangan di belakang, tangan jangan di lengan sedekapkan, apalagi memainkan tangan tidak wajar. No grafit. Apa yang sudah kau dapatkan hampir 1 jam saya bicara? Angkat mikrofonnya dengan seperti ini. Oke, 3, 2, mulai. Kunci keberhasilan untuk berbicara juga ada. Yang pertama itu
Hei, sebentar Kak. Tapi nggak apa-apa, dia suaranya mikrofonis banget gitu. Kak, you pernah astagfirullahaladzim kaget. Pernah jadi MC? Saya pernah Voice over di mana nak? Pakai mikrofonnya. Wahana Visi Indonesia, salah satu penelitian. Jadi ada di bagian itu apa daerah di Wahana Visi Indonesia. You dari Capo. Oke, you dari mana nak? Asal dari mana? Saya dari Medan. Dari Medan. Saya dari Medan. Akhirnya ketemu juga dua orang Medan di sini kawan ya. Kak, suaranya itu voice over banget gitu ya. Tepuk tangan dong buat kakak kita hari ini. Good. Wait. Sekarang giliranmu yang bicara. Lama-lama aku kayak Mahabharata di sini. Standby di sini kawan. Siap ya, standby. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Dan jangan sampai Anda bicara banyak grafitnya. 3, 2, apa yang sudah kau dapatkan selama 1 jam dan tangan kirimu ada di bawah. Oke. Mulai. Pertama yang saya dapat dari materi yang disampaikan oleh Bapak Hedi Sandayana adalah dasar-dasar dari public speaking. Tentunya kita sebagai public speaker harus banyak belajar mencontoh dari video ini, dan juga tadi sudah disampaikan beberapa tips seperti harus melakukan public speaking dengan smile face dan smile vokal. Itu saja yang perlu saya pahami. Lihat ke depan, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Ganti. Sampai jumpa. Wait, sebentar. Lihat ke depan, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ingat kawan, itu nama saya. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Sarah. Sampai jumpa. Amazing, I like it. Yes. Oke, Anda layak mendapatkan sertifikat dengan pertanyaan yang terakhir sebelum Anda turun ke area Anda. Bapak Kepala Kampus LP3I, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tepuk tangan buat beliau juga hadir hari ini. Kak, pertanyaan berikutnya. Saya bisa ketemu kamu Sarah, saya bisa ketemu kamu siapa namanya? Keral. Saya bisa ketemu kamu hari ini karena salah satunya adalah yang menjembatani adalah ini generasi biru yang di belakang, teman-teman dari LP3I Jakarta Utara. Dan sekarang pertanyaannya, apa ucapanmu untuk teman-teman kakak-kakak kelas untuk LP3I Jakarta Utara? Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari LP31 Kampus Jakarta Utara. LP3I Jakarta Utara. Jakarta Utara sudah menggunakan pembicara yang hebat, Bapak Chandra, Bapak. Kok hampir lupa nama aku kawan? Nama aku Happy Chandra. Jangan kau balik jadi Chandra Happy. Lanjut Sarah. Oke. Ya. Kami juga dari siswa-siswa yang akan diberikan pendidikan mata tentunya akan mendapat ilmu yang luar biasa mengenai public speaking. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak kakak-kakak semua yang sudah memberikan waktu. Oke. Sudah? Ya, Oke. terima kasih. Amazing. Sarah, thank you. Voice over. Stand by. Sarah, sebentar. Urusan kita belum selesai. Siap Kak? Stand by. Adalah. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim dari LP3I Jakarta Utara. LP3I. LP3I dan Jakarta Utara akan telah menjembatani dan bekerja sama dengan SMK Negeri Pamuk 9 untuk menghadirkan Bapak Hedi Chandra Yana untuk mengajarkan Oke. untuk mengajarkan kami sebuah ilmu yang meluas tentang public speaking. Ya, Seperti itu. Closing. Nah, terima kasih. Saya Bicandra. Sampai jumpa. terima kasih, saya Ganti. Sampai jumpa. Dan layak mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Berdasarkan. Sarah, good luck ya. Voice-nya keren banget. Voice over kita hari ini. Buat kamu juga sama kah? Silakan diambil gambar. Hitungan 5 mundur selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Silakan ke belakang tempat. Terima kasih. Berkah selalu.